Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, apakah kalian sudah mengetahui hak dan kewajiban kalian? Mengetahui hak dan kewajiban warga negara itu sangatlah penting bagi setiap warga negara. Hak sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti kepunyaan, kewewenangan, kekuasaan, dan milik. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara yaitu hak yang diterima setiap warga negara, seperti mendapatkan perlindungan, memperoleh kebebasan dalam memilih agama, dan mendapatkan keadilan, dengan cara melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan kewajiban untuk membela sekaligus mempertahankan kedaulatan. Contohnya itu seperti ada orang bekerja bernama Husein bekerja di perusahaan rokok. Husein berhak mendapatkan gaji atau upah, tetapi harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu bekerja dengan benar. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Husein akan mendapatkan gaji atau upah setelah melaksanakan kewajibannya, yaitu bekerja. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun hak yang dapat diperoleh ketika kewajibannya sudah terlaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rimadona, absen 6 dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Untuk yang pertama, hak dan kewajiban dalam nilai dasar sila-sila Pancasila itu seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, warga negara memiliki hak bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta bebas melakukan ibadah. Dan kewajiban warga negaranya itu saling toleransi, saling mencintai satu sama lain, menghormati antar umat agama, dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama. Yang kedua, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maksudnya di sini adalah setiap warga negara memiliki hak perlindungan atau jaminan hukum yang setara. Untuk kewajibannya, warga negara itu tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lainnya atau peduli kepada sesama. Terus sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya warga negara berhak untuk mengembangkan suatu budaya di daerahnya masing-masing. Untuk kewajibannya, warga negara harus mencintai Indonesia, harus mengembangkan suatu budaya agar bisa dilestarikan seperti itu. Terus yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, yang maksudnya setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam politik, berorganisasi, terus partisipasi dalam pemilihan umum seperti itu. Untuk kewajibannya sendiri, warga negara harus mengutamakan musyawarah mufakat dan tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Untuk yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu maksudnya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Untuk kewajibannya sendiri, warga negara harus bekerja keras, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Perwujudan nilai
instrumental Pancasila biasanya itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perda. Saya akan memberikan beberapa jenis hak dan kewajiban dalam Undang Dasar NRI 1945. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, ada hak kebebasan memeluk agama, hak dan kewajiban membela negara, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pertahanan dan keamanan negara, perekonomian nasional, kebudayaan nasional Indonesia, hak mendapatkan pendidikan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Untuk yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai praksis merupakan perwujudan atau realisasi dari nilai-nilai instrumental. Seperti yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dapat ditunjukkan dengan sikap positif seperti saling menghormati satu sama lain antar umat agama maksudnya. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak suatu agama kepada orang lain. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ditunjukkan dengan sikap positif mengakui persamaan derajat sesama manusia, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, saling mencintai satu sama lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan sikap positif mencintai tanah air dan bangsa, melakukan hak dan kewajiban bela negara, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan atau perwakilan, itu dapat ditunjukkan dengan sikap positif melakukan musyawarah mufakat, menjalankan keputusan musyawarah, tidak memaksakan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan sikap positif seperti menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang paling penting, sebagai warga negara itu harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya tidak selalu menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban dan tetap menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tidak melakukan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contohnya seperti melakukan pembangunan pemukiman di daerah bantaran sungai yang tentu saja akan menghambat aliran sungai tersebut dan berdampak buruk untuk masa yang akan datang. Nama Muhammad Sultan Bayu Sampurno, kelas 12 MIPA 1, absen 19. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian pasti pernah membaca atau mendengar slogan orang bijak taat pajak. Slogan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini dan dapat mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataan saat ini, banyak terjadinya pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh adanya tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga pemikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya sementara yang kewajibannya dilupakan. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, dari yang ringan sampai yang berat. Contohnya, 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, mengemudi tapi tidak memiliki surat izin mengemudi, dan lain-lain. 3. Merusak fasilitas negara. 4. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan pembangunan. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha mempertahankan dan mengamankan negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Desmarsuki, kelas 12 MIPA 1 nomor absen 24. Saya akan membahas materi tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi yang bertugas dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan dan penyebarluasan prinsip-prinsip dasar bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah harus melakukan upaya penanganan kasus yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti kepolisian, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. Semua upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya untuk mendukung upaya pencegahan dari pemerintah ini. Sikap dan perilaku kita yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa kita tampilkan dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Amelia dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 23. Saya akan memberikan tanggapan mengenai para warga negara yang membuat rumah di sekitar bantaran sungai. Menurut saya, warga negara yang telah membuat rumah di sekitar bantaran sungai telah melanggar hak warga negara lain, yaitu untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, di mana keadaan sungai yang telah dipenuhi oleh perumahan dan pemukiman warga menjadi kotor dan tercemar. Para warga negara yang telah membuat perumahan dan pemukiman di sekitar bantaran sungai juga telah melakukan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Di antara lain, membuang sampah sembarangan yang membuat lingkungan sungai menjadi kotor dan tercemar. Yang kedua, melanggar peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan penataan perumahan dan pemukiman. Yang ketiga, mereka juga melanggar penggunaan sumber daya alam yang benar. Jadi, sumber daya alam berupa sungai mereka gunakan untuk hal yang tidak semestinya. Seharusnya sungai dimanfaatkan sebagai sarana pengairan, transportasi, maupun sebagai pembangkit tenaga listrik, tetapi bukan untuk dijadikan sebagai kawasan pemukiman atau perumahan. Para warga negara yang membuat perumahan dan pemukiman di sekitar bantaran sungai adalah orang-orang yang sangat egois, di mana mereka hanya menginginkan haknya dipenuhi, sedangkan mereka tidak mau melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka beranggapan bahwa perumahan yang dibuat di sekitar bantaran sungai adalah hak yang berhak mereka dapatkan. Mereka berpikir membangun perumahan dan pemukiman di sekitar bantaran sungai adalah hal yang wajar dan tidak melanggar
hak orang lain. Padahal itu adalah hal yang salah. Tentu mereka telah melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sementara pemerintah telah berusaha untuk memberikan hak yang layak kepada warga negaranya, yaitu dengan melakukan relokasi, dengan membangun sebuah perumahan sosial atau rusunawa yang dapat dihuni oleh para warga negara yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut. Namun, para warga negara di sekitar bantaran sungai tersebut tidak menginginkan untuk pindah ke rusunawa yang telah disediakan pemerintah. Mereka beranggapan mereka akan kehilangan rumah yang selama ini mereka huni di sekitar bantaran sungai, padahal mereka tidak memiliki sertifikat resmi di sana. Mereka juga beranggapan dengan mereka pindah ke rusunawa, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka tidak bisa menjalani kebiasaan mereka lagi. Padahal tentunya pemerintah telah melakukan dan merancang hal tersebut sedemikian rupa agar memberikan kehidupan yang layak bagi para warga negara. Pemerintah tentu telah memilih tempat yang strategis untuk pembangunan rusunawa tersebut agar para warga negara dapat melanjutkan hidup dengan lebih layak. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu terutama berkaitan dengan pengelolaan dan penataan perhunian dan permukiman warga. Jangan menjadi orang yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Berikut beberapa sebab atau alasan para warga negara membangun perumahan dan pemukiman di sekitar bantaran sungai. Yang pertama, karena faktor perekonomian yang tidak menunjang mereka untuk dapat membeli sebuah tanah atau rumah untuk mereka huni. Yang kedua, mereka merasa tempat tinggal yang layak harusnya telah disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka memilih untuk membangun rumah di sekitar bantaran sungai yang padahal mereka tidak tahu itu miliknya siapa. Akibat dari perumahan yang ada di sekitar bantaran sungai tersebut antara lain menyebabkan timbul banyak wabah penyakit. Lalu keadaan sungai yang menjadi kotor, tercemar, lalu sungai menjadi semakin sempit, tentu juga dapat menyebabkan banjir apabila musim hujan. Saran saya kepada para warga negara yang masih tinggal di bantaran sungai untuk segera mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak, yaitu ke rusunawa atau perumahan sosial, karena hal ini juga demi kelayakan hidup para warga negara tersebut. Sekian tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.